Nah, sekarang kita sudah masuk ke segmen Galeri UMKM bersama Bank Indonesia yang akan membahas seputar problematika, isu, dan juga tips trik UMKM di Kabupaten Jember. Salah satunya terkait pasar ekspor UMKM dan juga prospek UMKM di pasar internasional. Gimana sih prospeknya? Kita akan tahu hari ini ya Sobat K. Ikuti sampai 1 jam ke depan. Tentu saya tidak sendirian di studio. Ada 2 narasumber yang sudah hadir, pelaku UMKM Jember, Helmi Zamrudiansyah, owner CV Makarindo Berkah Group, dan juga Farida, owner Ava Coklat. Kita langsung sapa Sobat K, 2 pelaku UMKM yang sudah hadir ke Jember. Ada Mas Helmi dan juga Mbak Farida. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat ya meskipun hari ini puasa. Harus Itu dong. modal utama yang harus dimiliki para pegiat UKM. Oh iya, semangat dan pantang menyerah. Betul. Apapun yang terjadi semangat. Oke, sehat selalu Mbak Farida dan Mas Helmi. Alhamdulillah, dia sehat-sehat bahagia. Oke, sampai 1 jam ke depan kita akan ngobrolin nih UMKM yang sudah go internasional, yang sudah masuk Amin. ke pasar internasional. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang, benar ya? Maka tak aruf. Oke deh, maka kita harus kenalan dulu nih Sobat K. Ke Mas Helmi dulu deh. Boleh. Sekarang usahanya ada Makarina. Betul, Makarina. Boleh diceritain dong Makarina ini bergerak di bidang apa Mas Helmi? Iya, kalau Makarina sendiri memang kita lebih ke produsen snack atau usaha kuliner ya, produsen snack makaroni yang alhamdulillah kita di Jember sudah berdiri selama 5 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih terus untuk mengejar branding ke skala nasional. Oke, alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Iya. Naik turun pasti sudah dirasakan ya Mas Helmi ya. Oh ya, naik turun naik turun naik. Ya, suka duka sudah kita Suka duka rasakan. sudah dilaluin ya. Alhamdulillah. Sudah 5 tahun pasti sudah banyak nih Sobat K naik turun yang dilalui. Boleh ceritain dong Mas Helmi, ketika naik, ketika turun itu prosesnya seperti apa? Baik, yang jelas ketika kita sebelum masuk di pandemi ya, sekitar 2018-2019, kita mengalami kenaikan yang luar biasa karena memang pasar untuk Indonesia, untuk pecinta kuliner atau snack terutama ya, itu angkanya tinggi. Sehingga kami optimis dan yakin kita bisa memenangkan pasar di nasional gitu kan. Nah tapi terkendala pandemi kemarin, terus kita vakum, ada beberapa kegiatan-kegiatan branding kita yang seperti pameran-pameran nasional kita vakum, sehingga kita hanya bisa memasarkan di media online aja. Tapi alhamdulillah dari media online itu juga masih oke sih, ya, meskipun kita terjadi penurunan, tapi kita tetap harus fight, tetap harus berinovasi dan mengatur strategi gimana kita bisa survive sampai sekarang. Oke, itu ketika pandemi lewat online. Nah, apakah masih berlangsung sampai sekarang nih Mas Helmi? Kita kan boleh dikatakan sudah lebih baik lah ya dari tahun kemarin nih untuk kondisi pandeminya. Apakah masih ada kendala untuk tahun ini? Ya, seperti yang diajarkan guru kami ya, intinya siapa yang paling kuat di dunia ini adalah dia yang mau beradaptasi. Betul. Kita sendiri beradaptasi di musim Ramadan ini, kita terus berinovasi untuk menciptakan promo-promo atau paket-paket yang biasa dibutuhkan oleh orang-orang di bulan Ramadan. Kita seperti yang kita luncurkan sekarang adalah kita ada promo paket kiloan. Sehingga orang bukan hanya nyetok Makarina hanya untuk cemilan dia aja, tapi dia nyetok untuk stok di meja mereka gitu. Betul. Jadi biasanya ada toples isi kongguan, dan dibuka isinya Makarina. Makarina. Ini juga kena prank. Ini juga persiapan buat nanti pas Lebaran ya, Mas Helmi ya. Gitu. Oke, dari Mas Helmi kita ke Mbak Farida. Kalau Mbak Farida sendiri, ini usahanya bergerak di bidang apa, Mbak? Olahan coklat. Olahan Jadi coklat. kita memproduksi olahan inovasi berbahan dasar coklat. Cemilan-cemilan juga ya? Jadi kita ada snack, ada minuman, ada permen. Oke, ada snack, minuman dan juga Permen. Permen. Semuanya itu dari coklat. dari coklat. Betul. Coklatnya ini diambil dari petani asli Jember. Kita ada ambil dari beberapa factory juga ada. Jadi langsung kita ambil ke factory-nya langsung. Langsung ke factory-nya Ya, langsung. Oke deh. Mbak Helmi sudah berapa tahun nih? Kita memproduksi kita usaha ini dari tahun 2012.
Dari tahun 2012 sampai tahun ini. Iya, Berarti sudah berapa tahun ya Mbak Helmi ya? 10. Farida. Oh iya. sorry. Mbak Farida sudah 10 tahun ya. Alhamdulillah, ya. Wah, udah lama banget. Berarti nih seniornya Mas Helmi dong. Iya. Kalau lebih lama. Iya, 10. Tapi lebih pintar loh. Waduh. Amin. Yang 5 tahun aja cerita naik turunnya banyak, apalagi yang 10 tahun. Gimana ceritanya Mbak Farida? Aduh gitu ya. Udah gitu ya, udah bisa digambarkan nih. Pasti usaha itu nggak seperti yang dilihat seperti sekarang ya. Dulu suka dukanya sih waktu awal nggak punya karyawan ya. Dulu itu semua dikerjakan sendiri, apalagi saya usaha waktu baru memiliki bayi, Mbak. Jadi kita harus membagi waktu antara bayi dengan usaha. Terus usaha pun kita bikin coklat pun nggak gampang ya. Ternyata ada teknik-teknik yang kita nggak tahu gitu. Saya kan otodidak, yang penting usaha apa yang bisa kita lakukan, itu aja sih waktu itu. Jadi ada beberapa permasalahan, salah di proses produksi, akhirnya kita bikin coklat. Dapat 2 atau 3 hari itu sudah keluar fat bloom. Jadi fat bloom itu lemaknya keluar, akhirnya dia seperti Mbak berjamur. Seperti berjamur, baunya tengi gitu. Akhirnya kita membuang beberapa kontainer. Ya, itu awal-awal usaha, Mbak. Awal usaha ya. Terus setelah itu belum lagi, setelah berapa tahun gitu, 2 atau 3 tahun kita memberanikan diri merekrut sales ya. Dan di situ juga kita ditipu sama sales. Jadi jadi kan kita titip waktu itu produk kita hanya lollipop, Mbak. Jadi coklat lollipop itu coklat yang kita inovasi, coklat karakter, itu ada sticknya. Jadi kita pakai sales dititipin ke toko-toko gitu ya, Mbak. Jadi tokonya waktu itu ada ratusan toko. Lah ternyata di saat dia resign, dia kan ngasih data ke kita. Lah sama suami itu ditagih toko-toko itu, ternyata sudah bayar semua dan kita tidak nerima uang 0 rupiah tuh nggak diterima. Ya itu pun nangisnya, Mbak. Iya. Akan selalu ada ketika kita memulai usaha, cerita seperti itu memang selalu ada ya Mbak Farida ya. Selalu. Entah memang kita yang gagal ketika mencoba, ada juga ditipu orang. Betul, sering Mbak. Sering ya. Pakai sales, ada juga uang tagihan itu dipakai dulu dengan salesnya. Jadi oh iya sudah. Jadi yang sering penting, udah, yang penting tetap semangat gitu ya Mbak Farida. Astaga, kenapa sih Mbak Farida biar terus bisa bertahan gitu di ketika usaha UMKM ini ya. Oke deh Sobat K, kita sudah mengenal nih tentang usaha dari Mas Helmi dan juga Mbak Farida. Tapi memang brand ini sebenarnya sudah terkenal loh di Jember. Iya, udah saya yakin Sobatnya pasti udah mengenal yang brand Makarina dan juga brand coklat ini ya Mbak ya. Namanya Ava Coklat, pasti udah mengenal. Nah Sobatnya sebentar lagi kita akan ketahui ya tips-tips dari Mas Helmi dan juga Mbak Farida gimana sih caranya tetap bertahan di situasi sulit dan juga mengembangkan usaha yang sudah ada. Terus dengarkan 102,9 FM. Kita juga sekarang bisa ditonton loh Mbak Farida dan juga Mas Helmi. Live juga ya? Iya, jadi boleh dikabarin. Lah ini sudah ada kamera pengintai di depan kita. Boleh dikabarin nih buat teman-temannya, keluarganya, say hi juga. Bisa ditonton di website Karadio. k-radiojember.com. Bisa ditonton Sobat K, silakan akses. Saya masuk ke radio Mama. Gitu ya Sobat K, bisa diakses. Jadi selain didengarkan, akses juga website kami k-radiojember.com. Masih di 102,9 FM K-Radio dan juga streaming di website k-radiojember.com. Galeri UMKM edisi hari Rabu ini ya Sobat K, 6 April 2022. Bersama saya Yunik Elsa dan juga Helmi Zamrudiansyah, CV
owner dari CV Makarindo Berkah Group, dan juga Farida, owner Ava Coklat. Sapa kembali yuk Sobat K, dua narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi. Pagi. Nah, kalau tadi masih disembunyikan produknya, ini sudah muncul nih Sobat K. Ada Makarina Shake dan juga Ava Coklat. Yang pengen tahu seperti apa sih produk dari Mas Helmi dan Mbak Farida, bisa cek di mana Mbak Farida? Ceknya ya, Di website kita ada, di website ada, di sosmed ada, di pusat oleh-oleh Jember juga ada. Nah itu ada Sobat K. Kalau yang pengen lihat nih secara langsung sekarang bisa akses website stripradiojember.com karena sudah terpampang nyata Makarina dan juga Ava Coklat. Wow, saya seneng banget deh Sobat K yang datang ke studio nih, happy banget gitu Mbak Farida dan juga Mas Helmi. Sekarang kita cerita beberapa hal yang perlu diketahui juga nih sama orang-orang yang pengen memulai usahanya, apalagi di bidang cemilan kayak gini. Kalau dari produksi itu apa sih kendala yang sering ditemui? Boleh Mbak Farida atau Mas Helmi duluan? Ladies first. Ayo jangan rebutan, jangan rebutan. Jadi gini, kalau saya awal usaha sih kita usaha itu sesuai passion kalau saya pribadi ya. Jadi setidaknya kalau kita memiliki passion di situ, kita sedikit mencintai apa yang kita lakukan gitu. Setelah kita tahu passion yang kita miliki, lakukan. Nggak usah terlalu banyak berpikir ini itu, sudahlah kita lakukan dengan niat bismillah. Bismillah. Nanti Allah yang datangkan rezeki itu, Allah yang datangkan para customer itu gitu loh. Dengan seiringnya waktu. Jadi nggak usah berpikiran terlalu jauh, ini laku apa enggak, nanti kalau rugi gimana, nggak usah, udah jalanin aja. Dan terus tetap inovasi ya. Oke, yang paling penting itu memang inovasi ya. Betul. Mbak Farida ya, biar nggak ketinggalan dengan yang lain, nggak bosen juga. Betul, gitu ya pelanggan ya. Terus produknya biar nggak sama dengan yang itu, sama sana. Jadi nggak ada apa sih istimewanya gitu. Nah ini dia nih, masuk ke apa sih keistimewaan dari Ava Coklat? Gini, Ava Coklat sendiri, saya tuh senengnya kan, saya dulu lulusan tata boga ya Mbak ya. Jadi hobinya memang uprek di dapur gitu. Awal saya bikin itu coklat rasa kopi, terus ada juga coklat biji karet Mbak. Karena di Jember sendiri pengusaha keripiknya sendiri, keripik biji karet itu juga banyak. Setelah kita uji coba ternyata rasanya itu mirip walnut katanya. Pernah diicip sama deputi Mbak. Katanya ini like walnut ya. Saya aja nggak tahu apa itu walnut ya. Akhirnya setelah bikin itu saya juga pernah inovasi pakai produknya Mas Helmi juga. Oh, gimana tuh kolaborasinya gimana? Soalnya kan dua makanan yang berbeda, yang satu manis, yang satu pedes juga. Ini gimana nih? Jadi gini, di luar itu manis ya, kayak creamy, manis, lembut, di dalamnya kriuk-kriuk gitu loh. Jadi terus ada sensasi, wah gitu, aneh gitu, aneh tapi kok enak. Pernah namanya Mako, jadi Makarina coklat ya waktu itu. Makarina coklat. Nah, sekarang masih produksi nggak nih Mbak? Ada beberapa itu sesuai permintaan aja Mbak. Oh, by request gitu ya. Terus yang terbaru saat ini ada ini Cokris tuh Sobat C. Coklat crispy. Wah, coklat crispy. Ini kan coklat itu identik minuman atau enggak permen? Iya, atau coklat batangan yang lembut itu teksturnya Mbak Farida. Resikonya itu kalau kita keluar suhu panas dikit, leleh, betul. Belepotan. Ya. Kalau ini kita jadikan snack. Karena kan di Indonesia pecinta, bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga orang pecinta snack itu yang kriuk-kriuk. Pasti banyak gitu. Kalau yang gurih sudah ada, kalau yang manis kan belum. Karena aku basicnya coklat, jadi aku inovasi ini coklat. Gimana caranya coklat ini teksturnya bisa kriuk-kriuk. Nah itu Sobat K, sudah ada nih Cokris coklat crispy dari Ava Coklat. Sekarang ke Mas Helmi. Boleh. Aku tahu nih, soalnya aku dulu tuh sering banget beli Makarina Mbak. Iya benar. Sekarang enggak ya? Sekarang juga. Dulu karena sering banget beli, jadi aku tahu tuh Mas perkembangannya Makarina. Dulu kan memang asin aja, pedas level-level. Nah terus sekarang juga ada yang manis.
bisnis. Betul. Iya, bisa diceritain dong Mas Helmi, itu proses inovasinya seperti apa? Ya kalau dulu sih emang kita punya impian ya, bisa punya kemasan kayak gini gitu. Kalau ngomongin kemasan yang sekarang mungkin udah oke. Tapi kalau dulu kita mau ngawalin karena modal kita juga terbatas ya. Jadi itulah kendalanya UKM ya. Kita punya impian gede gitu ya, tapi dipadamkan dengan modal yang tipis minim gitu. Tapi pada saat itu Helmi tetap fokus gimana caranya biar bisa mewujudkan impian kita gitu. Artinya kita harus punya mindset bahwa impian itu bisa kita raih. Dari situ kita mulai gerobakan, kita jual dari pinggir jalan gerobakan. Terus dari situ kita mikir pengen sewa ruko, alhamdulillah terwujud sewa ruko. Dari sewa ruko itu yang tadinya kita kemas plastik sablonan gitu aja ya. Dan alhamdulillah dari situ perputaran sekian tahun ya, setelah 2 tahun kita merintis, alhamdulillah kita udah bisa pesan kemasan yang kayak gini, yang seperti yang kita inginkan. Betul. Dan alhamdulillah dari situ kita jadi belajar bahwa proses itu adalah hal yang paling penting di dalam membangun sebuah bisnis. Bukan hanya tentang knowledge, bukan hanya tentang ini ya, cara kita mewujudkan impian kita, tapi proses itu yang justru lebih berarti. Jadi jangan pernah kita membunuh impian kita sendiri. Betul. Ya. Kalau misalkan kita memang mau berproses, apapun itu insya Allah akan terwujud. Kun fayakun. Kun fayakun. Sudah. Iya, itu ya Sobatke, sudah dapat motivasi langsung dari ahlinya nih yang sudah memang membuka bisnis ini bertahun-tahun lamanya. Bener. Gitu, sudah melewati badai gitu ya Sobatke. Oke, sekarang kita ke strateginya nih. Baik. Dari Mbak Farida dan juga Mas Helmi. Bagaimana sih strategi yang diterapkan biar bisa bertahan sampai 5 tahun dan juga 10 tahun? Ceritain dong, bagi-bagi tips gitu. Saya dulu ya? Boleh. Kalau saya untuk mau berbagi tips ada 4 tips nih. Ya, yang pertama kita harus ubah mindset kita dulu. Karena kalau misalkan mindset kita masih mindset yang ibaratnya mindset berdagang gitu ya, otomatis kita nggak akan bisa ngembangin bisnis kita. Nah, mindset yang dibutuhkan adalah mindset pebisnis, dimana kita harus yakin dulu sama produk kita. Kalau kita udah yakin sama produk kita bangun impian-impian kita, dan kita harus juga yakin bisa melampaui apapun gitu. Nah, dengan mindset ini banyak ya sebenarnya, mindset ini aspeknya banyak banget. Jadi perlu berkumpul dengan orang-orang yang sukses itu untuk merubah mindset kita. Jadi yang tadinya ada pikiran-pikiran kita yang melemahkan, justru kita dikuatkan karena kita berkumpul dengan orang-orang sukses. Berkumpullah sama pedagang minyak wangi biar jadi wangi juga. Betul. Nah, itu tips yang pertama untuk mindsetnya. Kita harus ubah mindset. Yang kedua, kita harus mau belajar. Artinya kita belajar untuk memperbanyak knowledge tentang ilmu, bagaimana strategi marketing, bagaimana strategi produksi, bagaimana kita membangun sebuah tim yang solid kayak gitu. Nah, ini yang harus terus kita kupas tuntas dan kita terus gali gitu. Karena justru dengan kita makin nyari itu ternyata makin luas gitu. Dan ternyata setelah kita dapat dan kita praktekkan itu berhasil, jangan segan-segan kita untuk membagi ke orang lain. Makanya sampai sekarang Helmi nggak pernah merahasiakan apapun. Bahkan teman-teman UNED ya, fakultas-fakultas FEB dan lain-lain, itu banyak yang datang ke rumah untuk untuk bikin makalah, untuk bikin skripsi gitu ya. Nah, itu Helmi benar-benar terbuka aja gitu. Terus gimana cara bikin makaroni? Kita buka semuanya. Jadi resep-resepnya pun kalau mau silahkan. Gak ada yang dirahasiakan ya Mas Helmi ya. Karena memang saat kita mau berbagi ilmu, bukan justru ilmu kita berkurang, tapi disitulah ilmu kita bertambah. Rezeki juga, pintu rezeki terbuka lebar gitu ya ketika kita. Gitu. Jadi itu tentang gimana kita mendapatkan ilmu dan berbagi ilmu tentang knowledge-nya. Terus yang ketiga tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah visi. Jadi visi kita, harapan kita untuk ke depan ini apa? Kita gantungkan dan kita ketok palu, harus dapat gitu. Nah, tapi tetap yang karena itu ketiga kita harus bangun visi sehingga kita bisa punya spirit ya. Meskipun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun Helmi udah punya visi-visi tersebut sehingga kita tetap bisa struggle dalam kondisi apapun. Nah, dari situ Helmi alhamdulillah sampai sekarang juga masih ngejar visi-visinya Helmi, terutama untuk Makarina Go internasional ya. Sip, amin. Itu target ya Mas Helmi ya. Berikutnya insya Allah kita akan meluncurkan Makarina Nusantara. Kita akan mengenalkan
kuliner-kuliner Nusantara melalui produk makaroni yang dikenal oleh dunia. Oke, insya Allah. Ini target tahun ini ya, Mas Helmi ya. Target tahun ini Makarina bisa go internasional. Kalau sekarang jangkauan pasarnya sudah sejauh apa, Mas Helmi? Kalau sekarang jangkauan pasarnya udah nasional sih. Sudah kita nasional juga ada ya. Distributor di daerah Bandung. Dari Bandung itu kita kerjasama sama Konspirasi Snack ya. Konspirasi Snack ini memungut atau mencari talent-talent UKM daerah yang memang berpotensi untuk bisa dipasarkan nasional. Oke. Itu alhamdulillah. Nah, tapi tetap kita memang harus punya tujuan atau punya visi yang besar, tapi jangan lupa yang keempat nih. Apa tuh? Yang keempat ini paling penting. Berdoa? Artinya berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua rezeki kita itu Allah yang menentukan. Artinya kita hanya perlu berikhtiar dan memantaskan diri, tapi Allah yang menilai. Ketika kita pantas, insya Allah rezeki itu diturunkan. Gitu. Jadi jangan pernah berharap rezeki itu pasti dapat. Belum pasti juga. Kalau Allah nggak ridho, kita nggak bakal dapat. Betul. Itu selama ini yang Helmi dapat. Itu dari Mas Helmi Sobake. Banyak nih poin-poin yang sudah dibagikan untuk Anda. Dan Mas Helmi memang terbuka ya, nggak menutup diri gitu loh, saling membagi ilmunya. Betul. Kalau dari Mbak Faridah, gimana ceritanya? Kayaknya udah dijawab semua. Sama ya sebenarnya, karena yang diterapkan juga sesama pelaku iya. bisnis sama. Tapi setidaknya dulu saya niat awal untuk membuka usaha itu kan ingin membuat perusahaan yang berbasiskan kekeluargaan. Jadi saya ingin keluarga saya dan pihak suami itu jadi satu di perusahaan ini gitu. Jadi memang asasnya asas kekeluargaan. Jadi saya memang menerapkan ke karyawan itu, jangan menganggap saya itu owner, kamu karyawan, enggak. Anggap aku mbakmu gitu. Aku selalu gitu, Mbak. Partner gitu ya. Partner gitu. Jadi saya berharap usaha saya ini bisa membawa berkah, membawa manfaat untuk banyak orang gitu loh, Mbak. Jadi apa gunanya kita sukses kalau nggak ada manfaat untuk orang lain gitu. Setidaknya itu salah satu yang membuat kita selalu fight ya. Selalu fight, selalu berusaha gimana caranya agar usaha kita itu tetap lancar terus, dan Allah juga biasanya menitipkan rezeki karyawan-karyawan itu ke ownernya. Betul, gitu loh. Jadi jangan pelit, jangan nggak mau berbagi gitu. Jadi semakin banyak karyawan yang kita miliki, insya Allah Allah menitipkan banyak rezeki ke kita. Dulu aja antara saya nggak punya karyawan 1 sampai sekarang omsetnya berbeda, Mbak. Oke. Serius. Jadi memang nyata gitu ya, Mbak Faridah ya. Iya, serius, Mbak. Jadi Allah itu benar-benar menitipkan rezekinya itu ke saya gitu loh. Jadi saya ini ya harus tahulah gitu loh. Harus ya berterima kasih ke karyawan juga, ke orang tua, ke tetangga juga. Pokoknya kita harus bermanfaat lah untuk orang lain seperti itu. Iya, jadi memang sama nih Sobake. Intinya kita harus bermanfaat juga untuk orang lain. Jangan pelit ilmu gitu. Kalau jangkauan pasar dari Ava Coklat ini sudah sejauh apa, Mbak Faridah? Kebetulan Ava Coklat juga binaan dari ada salah satu pengusaha di Jember ya. Beliau itu relasinya sudah seluruh dunia. Jadi beliau itu sering kedatangan kedutaan-kedutaan dari luar negeri. Kayak kapan hari aja itu kedutaan dari Afrika ya. Jadi produk kita cocok, lalu kita kirim sampel ke 8 negara sih waktu itu. Wow, 8 negara. Ya. Terus itu gimana ceritanya, Mbak? Seru nih. Yang kirim ya kedutaan Afrika tersebut. Jadi di Jember itu ada 3 UKM waktu itu yang terpilih, salah satunya Ava Coklat. Jadi produknya ya dibawa oleh kedutaan Afrika untuk dikirim ke 8 negara gitu. Oke, Mbak Faridah, kita akan cerita lebih lanjut nih tentang UMKM yang sudah go internasional dan yang akan go internasional. Tetap dengarkan 102,9 FM K-Radio. Yang mau menonton secara live hari ini Galeri UMKM ya Sobat K, bisa ditonton di website k-radiojember.com. Jadi terus dengarkan sampai jam 11 siang nanti. Galeri UMKM dalam perspektif pagi masih menemani Anda Sobat K, bersama saya Yunik Elsa dan juga 2 narasumber saya, Helmi Zamrudiansyah
CV Makarindo Berkah Group dan juga Farida dari Ava Coklat. Nah Sobat K, Anda perlu tahu nih kalau Ava Coklat dan Makarina sudah tembus Mandalika. Pasti penasaran ya seperti apa sih ceritanya, kenapa bisa tembus Mandalika? Karena pelaku UMKM yang lain pasti kepengen juga. Mau nggak bagi-bagi cerita nih Mbak Farida dan juga Mas Helmi? Boleh ya kita sharing nih ceritanya boleh. Gimana sih bisa melalui proses itu sampai ke Mandalika? Silahkan, siapa dulu? Mas Helmi. Oke. Jadi dulu sih sebenarnya Helmi sempat ya karena pameran di PRJ Pekan Raya Jakarta. Dari PRJ itu Helmi main-main ke Kementerian Koperasi. Dari Kementerian Koperasi ya kayak orang bego aja gitu. Mau ngapain Mas? Ya mau tanya-tanya Pak, saya kan dari daerah gitu kan. Yeah. Kita minim informasi mengenai kegiatan atau program-program dari kementerian. Pada saat itu ya udah, terus kepentingannya apa? Biasanya kalau UKM kesini apa Pak? Tanya. Bonek Mbak. Ya, iya. Macam-macam Mas, ada yang ngurus legalitas, ada yang mau tanya-tanya event pameran. Nah itu Pak, event pameran. Oh jadi memang Mas Helmi yang mencari tahu sendiri ya Mas ya? Itu 2018. Proaktif gitu ya jadi ya? Kita memang harus kayak gitu. Itu 2018. Sedangkan peserta pameran PRJ yang lain masih tidur-tiduran di kamar. Nah itu. Karena PRJ kan siang ya. Jadi itu yang Helmi ibaratnya buka komunikasi lah sama orang kementerian. Nah dari situ mulailah kita terjalin komunikasi dan alhamdulillah Helmi terpilih jadi salah satu UKM yang pameran di Jakarta difasilitasi oleh Kementerian Koperasi. Dari situ kita intens, kita hubungan baik sama orang kementerian. Suatu ketika ada kurasi setelah 2018 ya, 2022 itu berarti 4 tahun ya. Ada informasi kurasi dari kementerian juga. Nah dari situlah Helmi dapat informasinya, terus Helmi sebarin ke grup pada saat itu. Oke. Jadi ini ada kurasi produk UMKM untuk event Mandalika. Helmi share aja ke grup untuk linknya, karena link semacam link ini ya, Google Form kayak gitu. Kita ngisi cukup banyak sih. Legalitas usahanya ditanyain, detail, berdiri tahun berapa. Detail, dokumen-dokumennya juga. Itu kita upload semua. Baik. Termasuk kapasitas produksinya berapa, karyawannya, jumlah karyawan berapa, omsetnya berapa. Lumayan agak ruwet ternyata ya waktu itu ya Mas Helmi. Tidak gampang ternyata. Setelah kita kirim, alhamdulillah ternyata dari teman-teman Jember ada juga beberapa yang ngirim juga. Nah, karena kan Helmi sempat share di grup kan. Nah dari situ muncullah ada 5 nama yang terpilih ya Mas Helmi. Yang masih dari Jember. Itu terpilih tapi dalam tahap kurasi offline. Jadi selama kurasi online kita udah lolos nih 5 orang. Nah kurasi offline-nya itu orang kementerian datang ke Jember. Oh, untuk langsung cek produknya seperti apa, usahanya bagaimana gitu ya? Bahkan kunjungan langsung ke tempat produksi kami. Oke, berarti benar-benar ditinjau langsung ya. Wah, ini kita kedatangan tamu kan. Bahkan pada saat itu Dinas Koperasi sendiri itu baru diinfo setelah mereka info ke kita. Artinya karena kita udah kenal kan ya sama orang kementerian ya. Mas Helmi, ini saya mau ke Jember. Oh siap Bu, kapan? Besok. Waduh. Oke Bu, terus apa yang perlu disiapin? Ya ini saya mau meninjau lokasi produksi Mas Helmi, tapi nanti kita ketemuan dulu di Dinas Koperasi ya gitu. Nah begitu orang kementerian sudah telepon saya, ternyata orang Dinas Koperasi baru ngubungin saya, Mas Helmi besok bisa ya datang ke Dinas Koperasi. Sudah dikabarin. Karena memang kita sudah ada ini, sudah ada kontak sih sebelumnya gitu. Nah dari situ ya udah kita udah keliling ya, dari tempat saya antar ke tempat Bu Tutu, saya antar ke tempat Mas Doni, saya antar ke tempat Pak Yosi juga. Nah sambil saya tanyain, Bu nanti malam ada acara nggak? Gitu. Enggak Mas, paling kita di hotel aja. Ya rugi Bu. Di Jember kok cuma di hotel. Aja. Udah tak jemput ya gitu. Mau kemana Mas Helmi? Di Jember ada namanya Cafe Kolong Bu. Kita nongkrong di situ sambil ngobrol. Nah dari situlah kita makin akrab ya sama orang kementerian. Terus mereka juga ngerasa seru juga nih ya kafe di kolong jembatan gitu kan. Mereka nggak pernah tahu gitu. Mereka selfie. Terus Helmi juga banyak cerita tentang gimana Helmi merintis usaha, dan mereka cukup amazed gitu ya. Nah dan Helmi tanya lagi, besok pagi rencana balik jam berapa Bu? Ya paling siang-siangan. Oke, kalau gitu pagi berarti kosong ya? Kosong. Kalau gitu saya culik lagi ya. Pendekatan terus ya, pepet terus. Itu triknya ya. Artinya kita harus entertain tapi dengan cara yang cantik. Nah
Di situ kita terus main gini Bu, besok tak jemput, kita main ke satu-satunya pusat penelitian kopi dan kakao yang ada di Indonesia. Itu ada di Jember. Beneran ada di Jember? Iya. Besok kita naik mobil kayu. Nah, Ibu belum pernah toh? Iya. Ibu belum pernah naik mobil kayu. Kayaknya seru Mas. Akhirnya Helmi ajak loh, pagi kita jemput, kita langsung meluncur ke ini ya, Puslikoka, dan Helmi jadi guide-nya. Jadi proses produksi coklat itu kayak gini Bu. Hulu hilir ya? Ini kebunnya Bu, gitu kan. Terus prosesnya gini, pakai mesin pengempau dan segala macam. Karena Helmi dulu juga punya basic di coklat juga kan. Jadi Helmi sempat belajar bagaimana cara produksinya sehingga Helmi bisa jadi guide-nya. Ih Mas Helmi cocok banget jadi tour guide-nya gitu. Apalagi Helmi kirimin lagi video kan. Pas video dokumentasi pada saat mereka naik mobil kayu gitu. Nah, jadi pada saat itu mereka cukup berkesan gitu ya ketika ke Jember. Nah, terus pada saat itu Helmi mulai nyelipin nih maksud dan tujuannya. Betul. Bu, kalau bisa nih 5-5-nya dilolosin ya. Oh, itu tergantung atasan kita Mas gitu. Oh iya, tapi ini Helmi kasih pandangan ya Ibu ya. Kalau misalkan kita berangkat sendirian, misalkan nih Bu Tutu nih yang kepilih, terus Bu Tutu berangkat sendirian, ini kan cost-nya akan sama ketika kita berkelompok Bu, bilang gitu. Jadi akan lebih pas ketika kita bareng-bareng, sehingga bisa meminimalisir cost. Helmi bilang kayak gitu. Dan alhamdulillah 5-5-nya dikasih lolos. Wah, 5-5-nya di ACC. Boleh dong disebutin 5-5-nya nih apa aja Mas Helmi? Ya, ada Makarina. saya dari CV Makarina Club. Terus ada Bu Tutu dari kopi legendaris. Terus ada Mas Doni dari kopi Bedak. Iya. Terus ada Mbak Ava dari Ava Coklat. Terus ada Pak Yosi dari Sambal Begor. Cuman karena ada sesuatu hal Pak Yosi nggak bisa hadir. Nggak bisa berangkat ya. Jadi ini 5 orang bareng-bareng. Oh iya 4. Bareng-bareng berangkat ke kita berangkat ke Mandalika ya. Nah, ini kita ceritain juga dong keseruan ketika di Mandalika itu seperti apa. Atau mungkin Mbak Farida punya cerita sendiri ketika proses itu seperti apa, boleh diceritain juga. Proses Mandalika ya. Kalau untuk proses kurasinya sih hampir sama dengan Mas Helmi. Jadi saya daftarnya pun lewat kurasi melalui link yang di-share Mas Helmi tersebut. Terus excited banget setelah diluncurkan hasilnya, ini nama UKM woy. Seluruh Indonesia itu dari 600 ya Mas ya? Dari 600 yang lolos online. Yang 600 online tuh 600 yang lolos seluruh online Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi dan yang diberangkatkan cuma 95. 95 dan yang dari Jember 5 ini yang terpilih. Sip, mantap, ikut bangga saya ini. Jawa Timur itu ada 11 kalau nggak salah. Jadi Jember sendiri ada 5. Ada 5. Wis keren gitu banget ya. lah. Nyampe sana, wis campur aduk ya, bangga seneng. Apalagi aku nggak pernah naik pesawat Mbak. Jadi wah, Hong Deso gini pesawat, wih bahagianya gitu Mbak, bangga gitu. Terus di sana kita wis selfie. Pas take off tapi komat kamitin. Oh iya. Salawatan ya, salawatan. Iya. Tinggal tidur gitu aku tahu. Terus ketika di Mandalika gimana nih Mbak? Experience-nya? Seneng Mbak. Nyampe bandara sana ya Mas ya, langsung dikasih suguhan pemandangan MotoGP. Wah, kita selfie Mbak. Oke. Kita selfie, foto-foto berempat. Setelah itu kita langsung ke Mandalika ya Mas. Langsung ke sirkuit survei lokasi. Kita survei lokasi ke sana. Terus kita dropping barang. Kita dropping barang, tata-tata. Ya udah aku. Terus ya akhirnya kita loading ya. Kita loading dan persiapan untuk besoknya karena besok pameran itu dimulai gitu. Oke. Kalau dari segi bisnis nih ya, selain memang semakin terkenal dilihat banyak orang, apalagi yang didapatkan ketika sudah go internasional nyampe ke Mandalika. Ini kan momen yang jadi sorotan banget nih, Mas Helmi dan juga Mbak Farida. Di Indonesia ya? Pertama kali setelah 20 sekian tahun gitu, Indonesia akhirnya bisa mengadakan itu gitu. Gimana tuh dampaknya dari sektor bisnis? Ya, kalau Helmi sendiri kemarin memang sempat bertemu sama beberapa orang penting ya, termasuk Bapak Menteri sendiri. Kita sempat selfie juga bareng Bapak Menteri, sama Pak Sandiaga Uno juga hadir, Pak Teten Mas Duki juga hadir. Terus kita juga kedatangan dari beberapa duta besar ya. Kita didatangin sama duta besar Spanyol. Ibu jadi siapa itu udah cantik banget. Ada fotonya, ada. Saya selfie juga ya, dan saya tanya, Ibu bagaimana ini rasa dari produk makaroni, kita butuh komentarnya. Wah,
ini enak banget ya, bisa serenyah ini makaroni ya, gitu kan. Dari situ ini bisa jadi kita juga tuker-tukeran nomor handphone pada saat itu, sehingga bisa jadi ini adalah akses kita untuk bisa menembus pasar internasional, termasuk di Spanyol kayak gitu-gitu. Jadi ya kita benar-benar bisa menikmati lah apa euforia di sana. Terus orang-orang yang datang juga orang-orang penting. Jadi kita benar-benar bisa ngangkat branding kita, dan kita juga bisa nambah pengalaman kita ya. Ternyata di event internasional nih Seperti ini. jualan kayak gini, ini udah kayak jualan kacang gitu. Serius Mbak. Bener. Orang nggak tanya harga, udah ada ambil berapa gitu. Wah, jadi laris manis di Jadi sana ya. Orang itu ngelihat tampilannya, oke mas, berapa nih? 20.000, 5. Iya, Beli langsung 5. Langsung 5 gitu. Jadi karena memang eventnya internasional ya. Jadi kita juga nggak pasang harga ini ya, nggak pasang Rupiah, harga yang naik, harga dinaikin normal gitu, lah. nggak. Oh, Kita jadi tetap nggak pasang dipakein harga dolar gitu nggak? Nggak. Udah. Rupiah ya, tetap harganya nih. Tetap. Oke. Ya, karena yang kita pasang di marketplace kan juga harga itu ya. Dan kita juga untuk fasilitas dari kementerian, dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia juga. Itu kan juga fasilitasnya memang sudah difasilitasi, sehingga kita bisa tetap harga jualnya dengan harga jual dalam negeri. Normal gitu. dalam negeri gitu ya. Berarti udah jelas nih, nampak keuntungannya. Boleh dong diceritain keuntungannya juga gimana gitu. Top, waduh. Oke, kalau untuk operasional kita kan udah ketutup ya, Iya. sama biaya-biaya yang untuk sewa stand dari kementerian, terus untuk Nah, itu akomodasi dan transportasi. biayai oleh kementerian, Iya, Mas untuk Helmi ya. standnya. Jadi memang Stand-nya, kita booth-nya aja. untuk akomodasi ke Akomodasi dan kita transport Bank kita Indonesia. difasilitasi oleh Bank Indonesia. Bank Jember. Indonesia Jember ya. Iya. Terus nanti di sana standnya itu dari kementerian. Betul. Oke, Gitu. jadi dari uang pribadi ini keluar apa aja sih? Uang pribadi Nggak ada ya. Gak ada ya? nggak ada ya, paling buat oleh-oleh. Penginapan. Ya, oleh-oleh ya. Sayang mau ini nggak dikasih. Makanya. Kalau penginapan gitu juga Enggak. dari Support Ya, Bank Indonesia. support dari Bank Indonesia. Oke, jadi support dari berbagai pihak ini banyak gitu yang dirasakan ya. Iya. Sangat. Sangat mendukung UMKM Jember. Betul. Kembali lagi deh Mas Helmi, tadi ceritanya gimana? Iya. Jadi karena kita memang dibantu ya untuk fasilitasi itu tadi, sehingga kita benar-benar cuma bawa badan dan bawa barang aja. Iya betul. Nah, dari situ dengan kita jualan produk ini ya otomatis uang. uang untuk laba yang kita dapat itu tetap standar, nggak kekurangi atau nggak kepotong oleh biaya operasional. Paling kepotongnya karena oleh-oleh kan. Jadi yang harusnya kita dapat untung sekitar 40%, ya karena oleh-oleh kita cuma dapat 20% lah ya. Kayak gitu. Sisanya buat oleh-oleh. Siap. Kalau cerita dari Mbak Farida gimana nih? Kalau di sana sih ya yang laris memang snacknya ya Mbak ya. Jadi ke sana Mbak Farida bawa yang lain-lain juga. Jadi macam-macam Kayak coklat, minuman gitunya dibawa kita ya. bawa. Kalau di sana yang laris itu minuman, makanan siap saji sama camilan Mbak. Camilannya. Wis, itu yang dicari Mbak. Wih, bawa berapa aja habis Mbak. Wah, seneng dong. Ya. Berapa hari di sana waktu itu Mbak 3 Farida? hari. 3 hari dan ludes ya, 3 hari Iya. itu yang dibawa. Dan pengennya nambah gitu. Karena kalau di sana laris manis Ya, gitu. apalagi kita jualannya waktu itu ke Gate A ya. Gate A itu yang VIP. Ya, itu VIP. sertifikatnya 15 jutaan. Ya. Wah. Wih, jadi kita Itu pun kalau hujan, sama nunggu kalau hujan juga masih kehujanan. Iya. Atapnya kan juga. Itu aja mahal, Mbak. Iya, Makanya kan oke. kita menyasar ke sana. Betul. Karena memang orang-orang pegang uang ya. Iya, Jadi mereka nggak mikir sama sekali. Pokoknya mereka pengen ini Beli. beli. Kan lapar kadang, Mbak. Iya, Butuh lapar, butuh nggak cemilan gabut sambil ya. nonton kan Nonton. nyemil gitu. Oke, yang terakhir nih Mas Helmi dan juga Mbak Farida, bagi-bagi dong tipsnya biar pelaku UMKM yang baru maupun juga yang udah lama ini bisa go internasional juga sama kayak Mas Helmi dan Mbak Farida. Yang saya tangkap sih tadi tipsnya satu, proaktif. Yes. Harus mencari informasi, jangan berdiam diri menunggu informasi bola, datang, harus tapi jemput harus jemput bola. Benar. Yang lain ada nggak kira-kira Mas Helmi? Ya, kalau Helmi boleh sedikit tips ya. Jadi kita harus sebagai UKM, karena UKM itu kan rata-rata hampir sama ya, cuman beda produk aja gitu. Nah, tapi untuk bisa menjadi orang yang berbeda, kita harus bisa muncul di permukaan. Nah, ini artinya sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau kalian cuma sedikit lebih baik, ya nilainya sama-sama aja, tapi kalian harus menjadi different, Berbeda. Kalian harus berbeda gitu. Nah, ketika kalian berbeda, kalian akan muncul di permukaan. Nah, ketika kalian muncul di permukaan, di situ akan terlihat berbeda gitu ya, dan bisa jadi itu terlihat beda di mata Allah dan juga di mata sesama manusia gitu. Contohnya,
Kalau misalkan kita kedatangan tamu nih, ya apalagi orang-orang penting seperti orang kementerian, terus kita anggurin gitu aja, ya kan, ya itu tadi seperti ceritanya Helmi, bukan Helmi sifatnya ngato atau gimana ya, tapi pendekatan emosional ini penting banget. Penting. Artinya bukan Helmi langsung minta, tapi kita giving dulu, kita berikan aja dulu yang mungkin mereka nggak butuh, tapi mereka ngerasa, wih, aku dianggap banget ya. Iya benar, dihargai datang ke Jember gitu kan. Sehingga memberikan kesan yang berbeda. Nah, ketika kita memberikan kesan yang berbeda terhadap orang lain, terhadap kebaikan yang kita berikan gitu ya, orang itu akan menilai, oke deh, kayaknya ini layak nih, gitu, layak nih dipertimbangkan gitu. Betul. Meskipun bisa jadi hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita. Karena apa? Yang keempat tadi, semua hasil kita serahkan sama Allah yang paling berkuasa gitu ya. Tapi kita paling nggak sudah berikhtiar secara maksimal gitu. Jadi ikhtiarlah secara maksimal dan be different. Jadilah beda. Itu dari Mas Helmi. Okay. Kalau dari Mbak Farida gimana ceritanya? Kalau aku sendiri sih harus fokus ya. Fokus. Usaha itu harus fokus, nggak usah tolak kanan kiri, karena rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Kalau aku sih gitu, fokus aja, inovasi aja, perbaiki produkmu, jadikan ini yang terbaik. Jadi kita dulu itu sering survei pasar, Mbak. Jadi kita bawa tester. Rasanya gimana? Oh, ini terlalu gini. Oh, ini terlalu gini. Akhirnya kita modifikasi, udah ini kebanyakan udah bilang oke. Jadi dari segi rasa, kualitas, terus kemasan juga karena eye catching ya. Jadi yang dilihat pasti bajunya. Nah, itu. Terus abis gitu fokus, banyak berdoa. Jadi ikhtiarnya itu tadi ya, Mbak ya, banyak inovasi, fokus, terus berdoa, dan terakhir ya itu tadi pasrah, ikhtiar sama Allah. Intinya niat baik, insya Allah dipermudah sama Allah. Udah gitu aja. Itu ya Sobat K, bisa diterapkan langsung nih cara-cara yang udah dibagikan sama Mas Helmi dan juga Mbak Farida. Jangan cuma mendapatkan ilmu tapi nggak diterapkan tuh sama aja. Bohong. Iya, harus diterapkan, mulai beranikan diri gitu ya. Karena kita nggak tahu nih kapan rezeki itu bisa kita gapai. Terima kasih banyak Mas Helmi dan Mbak Farida sudah main-main ke studio K Radio Jember. Mudah-mudahan nggak bosan. Lain kali kita bisa ngobrol lagi kayak gini. Boleh. Ya, oke. Mudah-mudahan puasanya lancar. Untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Itu dia Sobat K, Galeri UMKM bersama saya Yunik Elsa dan juga Helmi Zamrudiansyah, owner CV Makarindo Berkah Group, dan juga Farida, owner Ava Coklat. Banyak ilmu yang sudah Anda dapatkan ya. Sekarang tinggal diterapkan biar usaha Anda semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu Sobat K, Galeri UMKM dalam K Perspektif Pagi. Selamat pagi dan juga sampai jumpa.